Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Gimana keadaannya hari ini? Pada sehat semua kan? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat. Baik, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya jika kita membaca doa terlebih dahulu. Silahkan. Semoga pembelajaran kita pada hari ini semakin lancar dan berkah. Baik, untuk absensi hadiran hari ini, silakan tulis di kolom komentar dengan format berikut. Oke anak-anak, sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita pada hari ini, sekarang di tangan ibu ada dua buah benda, yang mana yang satu adalah karet dan yang satu adalah kertas. Nah, sekarang ibu ingin menarik karet ini. Bisa nggak ibu tarik karetnya? Bisa kan ya? Kemudian ibu akan menarik kertas ini. Bisa tidak ditarik? Nah, tidak ya, kenapa tidak? Ada yang tahu? Iya benar, jadi karet ini bisa ditarik karena dia memiliki yang namanya sifat elastisitas. Sedangkan pada kertas dia tidak memiliki elastisitas sehingga tidak dapat ditarik. Nah, peristiwa ini berhubungan dengan materi pembelajaran kita pada hari ini, yang mana pada hari ini kita akan membahas mengenai elastisitas suatu bahan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian dari elastisitas. Yang kedua, siswa mampu mendeskripsikan sifat-sifat dari elastisitas benda. Yang ketiga, siswa mampu menganalisa hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang suatu benda. Oke anak-anak, seperti yang kita katakan tadi bahwa karet yang ibu pegang ini dia memiliki sifat elastisitas. Nah, ada yang tahu tidak apa pengertian dari elastisitas itu? Iya benar ya, jadi pengertian dari elastisitas itu adalah kecenderungan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula. Apa aja contoh dari benda elastis? Yang pertama itu ada karet, pegas, dan banyak hal lagi. Nah, bagaimana dengan benda yang tidak dapat kita tarik seperti kertas tadi? Itu disebut sebagai benda apa? Ya, jadi benda tersebut disebut sebagai benda plastis, di mana benda plastis itu merupakan benda yang tidak dapat kembali ke bentuk semula. Contohnya apa saja? Ada kertas, kursi, meja, plastisin, dan banyak hal lainnya. Perlu kalian ketahui bahwa elastisitas itu memiliki 3 sifat. Apa aja sifatnya? Yang pertama itu ada yang namanya tegangan. Jadi, tegangan adalah perbandingan antara gaya dan luas penampang, yang mana tegangan ini dapat menentukan perubahan panjang dari suatu pegas. Adapun persamaan dari tegangan ini yaitu tegangan sama dengan F per A, di mana adalah perbandingan antara gaya dengan luas penampangnya. Yang kedua ada regangan. Apa itu regangan? Regangan adalah perbandingan antara perubahan panjang dengan panjang mula-mula. Nah, di sini gimana seperti yang kita katakan pada karet tadi. Nah, di mana pada karet ini dia memiliki panjang mula-mula, yaitu pada saat sebelum kita tarik. Sedangkan pada saat kita tarik, dia mengalami yang namanya perubahan panjang. Adapun persamaan dari regangan ini yaitu regangan sama dengan delta L per L, yang mana delta L merupakan perubahan panjang per panjang mula-mula. Nah, yang ketiga ada modulus elastik. Ada yang tahu nggak sih apa modulus elastik itu? Iya benar, jadi modulus elastik ini biasa kita sebut dengan modulus Young. Modulus Young ini adalah besaran yang menunjukkan tingkat elastisitas dari suatu benda. Adapun persamaan dari modulus Young ini yaitu modulus Young sama dengan tegangan per regangan, di mana modulus Young ini merupakan perbandingan antara tegangan dengan regangan. Oke anak-anak ibu, sekarang ibu mau tanya nih. Nah, tadi kan ada karet yang kita tarik. Nah, pada karet ini jika kita tariknya sangat kuat, dia bisa putus nggak? Jadi karet yang kita tarik dengan gaya yang besar, maka karet tersebut akan putus. Kenapa dia putus? Ada yang tahu? Iya, karena pada setiap benda elastis dia memiliki batas elastisitasnya, sehingga jika dia diberikan oleh gaya yang sangat besar, maka dia akan putus ataupun patah. Sampai di sini masih ada yang belum mengerti? Kalau sudah mengerti semua, kita akan melanjutkannya pada hukum Hooke. Di sini ada yang tahu bunyi dari hukum Hooke? Iya, jadi bunyi dari hukum Hooke itu adalah jika gaya tarik yang diberikan pada suatu pegas tidak melewati batas elastisitasnya, maka pertambahan panjang pegasnya akan berbanding lurus dengan gaya tariknya. Yang mana menurut hukum Hooke ini bahwa pertambahan panjang suatu pegas akan berbanding lurus dengan beban yang diberikan. Adapun persamaan dari hukum Hooke ini yaitu F sama dengan
K dikali X, di mana K ini merupakan konstanta dari pegas. Nah, pada penggunaan pegas biasanya dipakai bersamaan dengan susunan pegas, yang mana pada susunan pegas ini dia akan mempengaruhi konstanta yang ada pada pegas. Nah, susunan pada pegas ini terbagi menjadi dua, apa aja? Yang pertama ada susunan seri. Nah, dapat kita lihat ini merupakan bentuk dari susunan seri, yang mana persamaan dari rangkaian seri ini yaitu 1 per katot sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per Kn. Yang mana Kn ini merupakan banyaknya pegas yang digunakan pada susunan seri. Nah, yang kedua ada yang namanya susunan paralel. Nah, dapat kita lihat pada gambar ini. Gambar ini menunjukkan bahwa pegas disusun secara paralel. Nah, adapun persamaan dari susunan paralel ini yaitu katot sama dengan K1 ditambah K2 ditambah Kn. Anak-anak, jadi di sini kita akan melakukan praktikum mengenai elastisitas dan hukum Hooke. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan di sini yaitu kita menggunakan pegas, beban, penggaris, dan batang statif yang telah dirangkai untuk melakukan percobaan elastisitas dan hukum Hooke. Nah, pertama-tama kita akan mengukur dahulu panjang dari pegasnya sebelum diberikan beban. Nah, di sini kita akan mengukur panjang dari pegasnya. Nah, panjang dari pegas sebelum kita berikan beban yaitu sebesar 6 cm. Lalu kita lihat nih, setelah diberikan beban, apakah pegas ini akan mengalami perubahan dari panjang pegasnya. Nah, sekarang kita akan menambahkan beban pada pegas yang telah digantungkan pada rangkaian. Nah, di sini Ibu memiliki 2 buah beban, di mana masing-masing beban ini memiliki berat 50 gram. Dan kita gantungkan pada pegas yang ada pada rangkaian. Setelah kita menggantungkan beban ini pada rangkaian, sekarang kita akan melihat panjang dari pegasnya. Setelah pegas digantungkan dengan beban, maka pertambahan panjangnya itu akan semakin besar, di mana di sini setelah kita ukur beban dari setelah kita ukur panjangnya dari pegas ini bertambah semakin panjang, yaitu yang tadi awalnya 6 cm sekarang berubah menjadi 14 cm. Nah, sekarang Ibu tambahkan lagi nih 1 beban pada pegasnya. Di sini dapat kita lihat juga bahwa pegasnya itu dia mengalami yang namanya regangan, dan kita akan mengukur kembali berapa panjang dari pegasnya setelah diberikan 3 buah beban. Nah, setelah pegas ditambahkan dengan 3 beban, maka panjangnya itu berubah menjadi 20 cm. Nah, berdasarkan praktikum tadi dapat kita lihat tabel hasil pengamatan, yaitu sebagai berikut. Nah, berdasarkan hasil tabel pengamatan ini dapat kita lihat bahwa semakin besar beban yang kita berikan, maka pertambahan panjang pada pegas tersebut akan semakin besar. Nah, di sini juga dapat kita lihat bahwa apabila pada pegas tersebut tidak diberikan beban ataupun gaya, maka tidak ada perubahan panjang pada pegas tersebut. Nah, percobaan tadi sesuai dengan hukum Hooke, yang mana persamaan dari hukum Hooke yaitu F sama dengan K dikali delta X, atau gaya berbanding lurus dengan pertambahan panjang suatu benda. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada hari ini telah usai mengenai elastisitas dan hukum Hooke. Nah, sekarang kita akan mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya yaitu yang pertama, elastisitas adalah kecenderungan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula. Yang kedua, benda yang tidak memiliki sifat elastis disebut dengan benda plastis. Dan yang ketiga, sifat dari elastisitas yaitu tegangan, regangan, dan modulus Young. Yang keempat adalah bunyi hukum Hooke, yaitu pertambahan panjang suatu pegas berbanding lurus dengan gaya yang diberikan. Oke, sampai di sini masih ada yang ingin ditanyakan? Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanya di kolom komentar ya. Pembelajaran kita pada hari ini, untuk memahami lebih lanjut materi kita pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Silahkan dicatat tugas yang Ibu berikan. Gimana? Sudah dicatat semua belum? Oke, jika sudah dicatat, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Kita akan kumpulkan pada minggu depan. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk minggu depan kita akan membahas mengenai fluida dinamik. Dan jangan lupa kumpulkan tugas yang Ibu berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.